Heboh anti-Cina, pro Xi Jinping di negara ini ditolak warga hingga diusir. Pemilihan Presiden Filipina dalam beberapa bulan lagi akan diselenggarakan. Meski begitu, nuansa dan dinamika pemilihan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 9 Mei 2022 itu sudah mulai muncul di permukaan. Salah satu topik yang dipandang masyarakat Filipina dalam pemilihan kali ini adalah Cina. Negeri Xi Jinping memiliki rangkaian ketegangan dengan Manila, terutama perihal klaim di Laut Cina Selatan. Analis politik Amador Research Services Pisces Lauren Vergara berpandangan bahwa masyarakat Filipina sebenarnya cenderung kurang simpatik dengan Cina dalam perihal persoalan ini. Ia menyebut calon yang maju dalam pemilihan mendatang harus menunjukkan bahwa sikap pertentangannya terhadap klaim Beijing atau anti-Cina. Presiden Filipina berikutnya harus menjauhi sikap kalah yang ditujukan oleh kepemimpinan saat ini dan lebih tegas menentang klaim Cina. Tulis Vergara dalam laporan bulan Desember yang diterbitkan oleh Asia Society Policy Institute dikutip CNBC International. Banyak orang di Filipina semakin skeptis terhadap pemulihan hubungan dengan Cina. Jika itu berarti menyerahkan klaim atas beberapa ataupun berbagai fitur maritim yang disengketakan. Vergara juga memberikan contoh nyata terhadap hal ini. Ia menyebut bahwa selama Manila dan Beijing beradu klaim di LCS, ada beberapa proyek eksplorasi migas Filipina yang diharuskan untuk tidak beroperasi. Ini memiliki dampak serius bagi kemampuan negara untuk mencapai ketahanan energi karena sumber utama gas alam untuk pasokan listrik Malampaya hampir habis, kata Vergara. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Lembaga Pemikir Internasional Crisis Group mengatakan bahwa Presiden Filipina berikutnya harus memiliki arah diplomasi yang melibatkan tetangganya terkait konfrontasi teritorialnya dengan Cina. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan agresi militer yang sangat besar. Tidak satupun dari langkah-langkah ini akan menyelesaikan sengketa maritim yang semakin mengakar, tetapi mereka dapat membantu menjaga resiko rendah bahwa insiden di laut akan meningkat menjadi konflik, tulis lembaga itu. Sejauh ini ada beberapa calon mengikuti kontestasi Presiden Filipina. Salah satunya adalah Ferdinand Marcos. Putra diktator Ferdinand Marcos itu memimpin ajak pendapat terbaru tentang pemilihan presiden di mana ia disebut-sebut memiliki popularitas sebesar 53%. Masya Allah, Joe Biden teken undang-undang anti kerja paksa pada Muslim Uighur. Xi Jinping kalang kabut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Muslim Uighur. Undang-undang itu akan memblokir impor barang dari wilayah Xinjiang, Cina, kecuali bisa dibuktikan barang-barang tersebut diproduksi tanpa kerja paksa. Ini adalah kebijakan terbaru dari serangkaian hukuman intensif yang dijatuhkan Amerika Serikat kepada kekuatan Asia itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hari ini saya menandatangani undang-undang pencegahan kerja paksa Uighur, kata Biden di Twitter bersama dengan foto dirinya saat menandatangani teks legislatif di mejanya di Oval Office. Amerika Serikat akan terus menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk memastikan rantai pasokan bebas dari penggunaan kerja paksa, termasuk dari Xinjiang dan bagian lain Cina, sambungnya seperti dikutip dari AP. Undang-undang baru ini adalah yang terbaru dari serangkaian upaya Amerika Serikat untuk bersikap keras terhadap Cina atas dugaan penyalahgunaan sistemik dan meluas terhadap etnis dan agama minoritas di wilayah baratnya, terutama Uighur yang mayoritas adalah Muslim Xinjiang. Undang-undang ini mengharuskan lembaga pemerintah Amerika Serikat untuk memperluas pemantauan mereka terhadap penggunaan kerja paksa oleh etnis minoritas Cina
Yang terpenting, undang-undang ini menciptakan anggapan bahwa barang-barang yang berasal dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa. Setiap entitas bisnis harus membuktikan bahwa kerja paksa termasuk oleh pekerja yang dipindahkan dari Xinjiang tidak digunakan dalam pembuatan produknya sebelum diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, itu termasuk laporan yang tersebar luas oleh kelompok-kelompok hak asasi dan jurnalis tentang sterilisasi paksa serta kamp-kamp penahanan besar di mana banyak etnis Uighur diduga dipaksa bekerja di pabrik-pabrik. Xi Jinping membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah-langkah yang diambilnya diperlukan untuk memerangi terorisme dan juga gerakan separatis. Amerika Serikat mengutip produk kapas mata, sarung tangan, produk tomat, silikon, dan juga viskose, alat penangkap ikan, serta komponen energi surya sebagai beberapa barang yang diduga telah diproduksi yang menggunakan kerja paksa di Xinjiang. Wilayah pertambangan kaya sumber daya yang penting untuk produksi pertanian wilayah itu juga merupakan rumah bagi sektor industri yang berkembang pesat, ungkapnya. Amerika Serikat mengatakan para tahanan juga dipindahkan ke luar Xinjiang dan dipekerjakan di pabrik-pabrik termasuk di sektor pakaian dan juga tekstil, elektronik, energi surya, dan juga otomotif. Beberapa perusahaan besar melobi menentang tindakan tersebut. Apple seperti Nike dan perusahaan lain yang diproduksinya dilakukan di China mengatakan tidak menemukan tanda-tanda kerja paksa dari Xinjiang dalam manufaktur atau rantai pasokannya. Gedung Putih juga baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade musim dingin mendatang di Beijing. Mengutip pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan juga kekejaman di Xinjiang, atlet Amerika Serikat akan diizinkan bertanding di bawah boikot diplomatik. Tetapi presiden dan juga pejabat Amerika Serikat lainnya tidak akan menghadiri pertandingan yang dibuka pada Februari mendatang.